Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pelatihan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi terakhir pada MOOC ini, yaitu publikasi konten video di media digital. Tentunya Sobat Pelatihan telah mempelajari bagaimana membuat konten video yang menarik. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengupload video tersebut dan bagaimana cara menggunakan alat digital untuk meningkatkan serta menganalisis engagement dan page view di media digital. Nah, silakan Sobat Pelatihan siapkan dahulu bahan dan alat yang diperlukan. Untuk mengupload video ke YouTube, tentunya Sobat Pelatihan memerlukan akun Gmail. Silahkan pastikan akun Gmail Sobat Pelatihan sudah terhubung dengan browser Chrome di mana bagian kanan atas dipastikan sudah ada logo akun Sobat Pelatihan. Lalu silahkan Sobat Pelatihan membuka web YouTube di browser Chrome tersebut dan pastikan akun YouTube Sobat Pelatihan yang muncul di kanan atas tersebut. Untuk mengupload video, Sobat Pelatihan bisa tekan tanda tambah di kamera sebelah kanan atas dan pilih upload video. Lalu pilih video yang akan diupload dengan menekan select files terlebih dahulu, lalu cari video yang akan diupload di tempat penyimpanannya Sobat Pelatihan. Nah, biasanya title atau judul video akan langsung muncul di kotak title. Namun, Sobat Pelatihan bisa menggantinya dengan judul yang sesuai. Buatlah judul yang benar-benar sesuai dengan konten yang Sobat Pelatihan buat. Begitu pula dengan deskripsi. Berikan deskripsi yang menarik mengenai video yang akan diupload beserta tag atau kata kunci konten video Sobat Pelatihan. Pada dasarnya, pencarian YouTube dan pencarian Google sama, di mana setiap kata yang ditulis pada judul, deskripsi, dan tag akan diindeks oleh robot mesin pencarian. Nah, berikutnya yang harus Sobat Pelatihan siapkan adalah thumbnail. Thumbnail merupakan tampilan awal dari video yang akan muncul di YouTube. Jika Sobat Pelatihan tidak menyiapkan gambar untuk thumbnail ini, maka YouTube akan memberikan 3 pilihan, yang merupakan cuplikan gambar dari video yang akan diupload tersebut. Sobat Pelatihan juga dapat memilihnya dari sini ya. Setelah itu, Sobat Pelatihan perlu untuk menentukan apakah video ini dibuat untuk anak-anak atau tidak. Karena konten yang Sobat Pelatihan siapkan bukan untuk konsumsi anak-anak, maka Sobat Pelatihan perlu menandai pada bagian "No, it's not made for kids". Lalu Sobat Pelatihan bisa tekan tombol next untuk melangkah ke halaman berikutnya. Di halaman ini, Sobat Pelatihan dapat menambahkan elemen pada bagian belakang video, sehingga di akhir tayangan penonton dapat melihat channel YouTube-nya Sobat Pelatihan atau mempertimbangkan akan menonton video Sobat Pelatihan yang lain. Ada berbagai pilihan bagaimana elemen tersebut ditampilkan, dan juga Sobat Pelatihan dapat memilih waktu kapan elemen itu ditampilkan. Jika sudah mengatur penampilan elemen tersebut, Sobat Pelatihan dapat menekan tombol Save pada pojok kanan atas. Terakhir, saatnya kita mengatur visibilitas video, yaitu kapan video itu akan muncul di YouTube dan siapa yang bisa melihat video tersebut. Ada 2 pilihan. Pertama, langsung dipublish. Yang kedua, dipublish berdasarkan jadwal yang Sobat Pelatihan inginkan. Jika Sobat Pelatihan ingin langsung mempublikasikan videonya, maka Sobat Pelatihan dapat memilih Save or Publish. Nah, di sini Sobat Pelatihan perlu menentukan siapa yang bisa melihat video tersebut. Ada 3 pilihan. Pertama, private, ini berarti video hanya bisa Sobat Pelatihan dan orang yang terpilih saja yang dapat melihat video tersebut. Yang kedua, unlisted, di mana orang yang memiliki link video saja yang dapat melihat video yang Sobat Pelatihan upload. Terakhir adalah public. Semua orang dapat melihat video yang Sobat Pelatihan upload. Nah, setelah pengaturan selesai, Sobat Pelatihan dapat menekan tombol save untuk menyimpan atau publish untuk langsung mempublikasikan. Untuk pilihan terjadwal atau schedule, Sobat Pelatihan dapat menentukan tanggal dan jam yang diperlukan.
Setelah pengaturan dilakukan, sobat pelatihan dapat menekan tombol schedule untuk pengaturan yang tadi dilakukan agar dapat tersimpan di servernya Google. Sobat pelatihan dapat mengecek video yang baru saja diupload di bagian channel konten. Untuk mengupload video dari smartphone, prinsipnya sama ya sobat pelatihan. Buka aplikasi YouTube-nya Sobat Pelatihan di smartphone, lalu di bagian tengah terdapat tanda tambah. Tekan tombol tambah tersebut, lalu pilih video yang akan diupload. Pastikan video yang diupload, lalu tekan tombol lanjut. Tambahkan thumbnail atau tampilan awal dari video dengan menekan tanda tambah kecil di bagian kiri atas untuk memilih gambar yang sudah disiapkan. Jika belum menyiapkan gambar, maka YouTube akan secara otomatis memilihkan tampilan depan dari video yang Sobat Pelatihan upload tersebut. Tambahkan judul pada kolom judul. Kemudian, tambahkan juga deskripsi dari video yang Sobat Pelatihan akan upload. Lalu, pilih visibilitas video apakah akan dipublikasikan sekarang atau ingin dijadwalkan. Jika langsung dipublikasikan, Sobat Pelatihan bisa memilih publik, tidak publik, atau pribadi, sama seperti tadi. Kembali lagi ke penambahan detail agar Sobat Pelatihan dapat menekan tombol berikutnya. Pilih audience, lalu tekan tombol upload video. Nah, agar video YouTube Sobat Pelatihan memperoleh banyak pengunjung, ada 9 strategi untuk meningkatkan performa mesin robot pencari. Yang pertama yaitu riset dan analisa keyword. Riset dan analisa keyword ini berguna untuk memahami tren perilaku penonton dan mengetahui topik-topik apa saja yang mereka cari terkait dengan video yang akan kita produksi. Peningkatan jumlah penonton dapat kita capai jika keyword yang kita pilih itu relevan dengan apa yang dicari penonton. Strategi yang kedua yaitu menyediakan video yang kualitasnya itu baik dan menarik. Agar dapat menyediakan video dengan kualitas yang baik dan menarik, maka Sobat Pelatihan perlu merencanakan konten video dengan baik, memberikan pesan-pesan positif, menyesuaikan dengan selera dan kebutuhan penonton, serta melakukan evaluasi dari hasil video yang dibuat. Berikutnya yaitu pemilihan thumbnail yang menarik perhatian. Thumbnail YouTube ibarat etalase di sebuah toko. Ini hal pertama yang dilihat penonton sebelum masuk menyaksikan sebuah video. Jadi thumbnail itu dapat memberikan kesan profesional dan meminimalisir video itu di-skip. Nah, strategi berikutnya adalah optimalisasi metadata. YouTube sudah menyediakan kolom-kolom untuk mengoptimalkan kinerja mesin pencarian. Untuk itu, Sobat Pelatihan perlu menyelipkan keyword pada video yang diupload. Maksimalkan deskripsi video, kemudian berikan tag yang tepat sesuai dengan konten video, serta masukkan hashtag yang sesuai. Strategi berikutnya adalah memanfaatkan media digital lain seperti Instagram, Facebook, Pinterest, atau Twitter. Nah, dengan memanfaatkan media digital lain, Sobat Pelatihan telah memperluas jangkauan channel YouTube-nya Sobat Pelatihan. Jangkauan tersebut juga dapat memanfaatkan komunitas atau grup di media sosial tadi. Nah, strategi berikutnya yang kita lakukan adalah konsistensi dalam memproduksi video dan menguploadnya di channel Sobat Pelatihan, serta disesuaikan dengan tema yang sudah ditentukan. Misalnya, jika Sobat Pelatihan membuat tema tentang penyuluh agama, tentunya jangan melenceng ke tutorial memasak, karena ini akan membingungkan penontonnya Sobat Pelatihan. Nah, strategi berikutnya yaitu melakukan interaksi dengan audiens. Mintalah audiens untuk memberikan komentar, memberikan like, subscribe ke channelnya YouTube Sobat Pelatihan. Nah, Sobat Pelatihan bisa melakukannya di awal maupun di akhir konten. Jika ada komentar dari pengunjung, Sobat Pelatihan sebaiknya membalasnya agar engagement-nya terjadi dan audiens bisa menjadi lebih loyal. Nah, strategi berikutnya adalah memasukkan subtitle pada video.
Ada beberapa audiens yang tidak menghidupkan suara ketika memutar video. Mungkin karena alasan tertentu, misalnya dia berada di ruang yang sangat ribut sehingga tidak bisa mendengar video dari YouTube yang sedang diputar. Atau justru di ruangan yang tidak boleh ribut. Nah, jadi pada keadaan seperti ini, sobat pelatihan perlu mengakomodir kebutuhan audiens tersebut dengan membuatkan subtitle atau teks yang diucapkan di videonya sobat pelatihan. Nah, strategi terakhir yaitu membuat playlist di video. Playlist ini dapat membuat semua konten yang ada di dalam playlist tersebut diputar oleh YouTube sehingga saat satu konten video selesai, maka konten video berikutnya yang ada di dalam playlist akan direkomendasikan dan otomatis diputar pada audiens yang menonton videonya sobat pelatihan. Nah, hal ini dapat menambah jumlah jam tayang channelnya sobat pelatihan. Nah, selain strategi yang sudah disebutkan tadi, sobat pelatihan juga dapat menggunakan alat digital untuk menganalisis engagement dan page view di media digital. Sobat pelatihan dapat menggunakan YouTube Analytics untuk memberikan gambaran dan analisis pada konten yang akan diunggah. Sobat pelatihan akan lebih paham tentang peta demografi penonton, data penonton, kemudian minat dan kesukaan penonton, serta beberapa hal teknis lainnya. Caranya masuk ke YouTube Analytics yaitu sobat pelatihan bisa silahkan klik logo channel YouTube-nya sobat pelatihan, lalu klik View Your Channel. Lalu klik Manage Video dan di bagian kiri halaman sobat pelatihan itu dapat melihat Analytics ya. Maka di channel Analytics itu akan terbuka dan beberapa menu yang dapat sobat pelatihan bisa dianalisis ya. Menu pertama adalah Overview. Nah, di menu Overview ini sobat pelatihan dapat melihat jumlah penonton yang melihat videonya sobat pelatihan. Sobat pelatihan dapat menganalisa penayangan saluran dibandingkan dengan periode sebelumnya. Nah, seiring waktu, halaman ini dapat membantu sobat pelatihan untuk mengenali performa video mana yang tinggi. Kemudian mengantisipasi perubahan musim dan menentukan waktu kapan harus mengupload video tersebut. Nah, di menu overview ini, sobat pelatihan dapat melihat ringkasan tingkat tinggi tentang kinerja saluran dan video sobat pelatihan di YouTube. Nah, kartu metrik utama itu menunjukkan banyaknya penayangan, ya, waktu tonton dan jumlah pelanggan yang sesuai dengan periode waktu yang dipilih. Nah, sobat pelatihan dapat melihat ringkasan yang menunjukkan perbandingan dengan kinerja channel pada umumnya. Wawasan ini akan menjelaskan mengapa penayangan mungkin lebih tinggi atau lebih rendah dari biasanya. Nah, laporan video teratas menyoroti video sobat pelatihan yang paling populer. Secara default, laporan itu menampilkan video teratas berdasarkan waktu tonton. Nah, laporan real time memberi wawasan awal tentang kinerja video sobat pelatihan yang baru saja dipublikasikan. Nah, laporan ini juga memberikan informasi tentang video teratas dan jumlah pelanggan. Nah, sobat pelatihan juga dapat melihat laporan analitik ini dan diperluas untuk membandingkan kinerja 60 menit hingga 48 jam. Laporan ini memberikan gambaran tentang penayangan video terbaru. Laporan ini juga memberikan informasi tentang rasio klik tayang dan durasi penayangan rata-rata. Laporan Stories menyoroti jumlah penayangan, penambahan komentar, like, dan perolehan pelanggan dalam 7 hari terakhir. Nah, pada tab Views itu menunjukkan jumlah penayangan video, watch time yang menunjukkan jumlah waktu pemirsa menonton videonya, kemudian average view duration menggambarkan perkiraan menit rata-rata ditonton per penayangan untuk video dan rentang tanggal yang dipilih. Sobat pelatihan juga dapat menggunakan tab konten atau reach di YouTube Analytics untuk memahami lalu lintas video. Nah, cari tahu berapa kali thumbnail videonya sobat pelatihan ditampilkan di YouTube dan bagaimana tayangan thumbnail tersebut bisa diubah menjadi penayangan dan waktu tonton.
Nah, sobat pelatihan dapat melihat laporan, tayangan, dan pengaruhnya terhadap waktu tonton yang memberikan gambaran tentang tayangan gambar mini yang menghasilkan penayangan dan waktu tonton. Nah, ini bisa dilihat dari impression ya. Sobat pelatihan juga dapat melihat berapa persentase tayangan yang berasal dari YouTube yang merekomendasikan video tersebut kepada pemirsa. Nah, impression click-through rate menunjukkan seberapa sering penonton menonton video setelah melihat thumbnail. Nah, pada tab konten, sobat pelatihan juga dapat melihat bagaimana viewers menemukan videonya sobat pelatihan. Apakah melalui video yang disarankan oleh YouTube, dari fitur pencarian, dari halaman channel, pencarian YouTube, atau yang lainnya. Kemudian, sobat pelatihan juga dapat melihat video mana yang paling banyak ditonton. Pada tab audience, sobat pelatihan dapat melihat viewers yang sering kembali, jumlah unique viewers, dan pertumbuhan subscriber dalam kurun waktu tertentu. Sobat pelatihan juga dapat melihat video mana yang menumbuhkan minat pemirsa pada channel YouTube-nya sobat pelatihan. Sehingga sobat pelatihan dapat mempelajari kesukaan pelanggan channelnya ya, sobat pelatihan, dan mengembangkan video serupa. Jika data yang dibutuhkan oleh YouTube cukup, sobat pelatihan juga dapat melihat kapan waktu pelanggan sering menonton, channel apa saja yang mereka tonton, dan apa minat dari pemirsa tersebut. Pada tab ini, sobat pelatihan juga dapat melihat domisili negara pemirsa, kemudian banyaknya pemirsa yang sudah berlangganan, usia dan jenis kelamin pemirsa, serta penggunaan subtitle atau bahasa. Terakhir, pada tab research, jelajahi apa yang ditelusuri pemirsa di YouTube. Sobat pelatihan bisa menggunakan alat ini untuk meneliti berapa penelusuran teratas dari pemirsa di salurannya sobat pelatihan dan di YouTube dalam 28 hari terakhir. Nah, demikianlah materi publikasi konten video di media digital. Semoga sobat pelatihan dapat mengaplikasikan materi ini dengan baik. Sampai jumpa.